Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada, bagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah semakin hari kita boleh semakin menikmati kasih Tuhan yang terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Kasih yang sempurna yang telah dinyatakan di kayu salib. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat kasih karuniamu, buat anugerahmu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami ada karena kemurahan-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji nama-Mu. Kami meninggikan Engkau. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak dipuji di semua. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu pagi hari ini Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Amin. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah
besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar terpujilah nama-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, bertambah dalam hidup kami kasih-Mu yang sempurna. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah.
baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Engkau baik, sebab tak berkesudahan kasih setia. Engkau Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, Engkau tetap sama. Kasih dan kuasa-Mu tak pernah berubah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, kami tenang di dalam-Mu, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama, hanya Engkau satu-satunya, Allah yang setia, Bapa yang mulia. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memelihara hidup kami. Kami aman di dalam-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau satu-satunya Allah, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kami tenang di dalam-Mu, kami aman
Tuhan bersamamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, Kau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Engkau sertai kami, Kau lindungi kami, Kau jagai kami. Betapa hati kami bersyukur kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima.
memberikan kami minta. Amin. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagi, kau selalu ada, kau selalu ada, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau Immanuel bagi kami. Dan setiap saat, setiap waktu mencurahkan kasih-Mu bagi kami. Engkau menunjukkan kasih setia-Mu. Engkau limpahi kami dengan rahmat-Mu. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau cukupkan semua kebutuhan keperluan kami. Semua karena Engkau baik. Bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena Engkau baik. Kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang ajaib, yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih padamu. Sebab Engkau baik, Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat. Kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan kami percaya Engkau menyertai kami hari ini. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk belajar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Jasya. Yes, selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan, indah banget penyembahan. Sangat terpuaskan sekali hati ini. Memang kita bersyukur sekali ya boleh menjadi anak-anaknya, boleh setiap pagi
menerima berkat dari Tuhan sendiri, yaitu memuji Dia. Aku ingin ajak teman-teman buka di mana tadi? Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul kita di 4. Cara hidup jemaat. Aku tadi buka di sini di mana lagi? Kita baca sampai selesai ya. Adapun 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul. Waktu baca ini saya lihat untuk zaman sekarang ini, kalau sampai kita mau berkorban buat yang lainnya, sampai menjual harta kita yang ada terus diberikan kepada yang lain, rasanya hampir nggak ada ya. Saya lihatnya itu kondisi yang ini fakta gitu ya. Kondisi yang dulu ini fakta yang pernah terjadi, kehidupan jemaat yang betul-betul harta miliknya itu dijual dan betul-betul dari hati diberikan untuk yang lain gitu loh. Terus saya bilang mau ceritakan apa? Dan ini kelihatannya sulit banget untuk dikerjakan di memang sekarang ini. Ternyata saya baru ngerti, dibaca kembali memang ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya yang dari ayat-ayat sebelumnya tentang bahwa memang jemaat ini kan di dalam konteks mereka di dalam tekanan yang kuat oleh pada pemimpin-pemimpin agama kepada saat itu terjadi dalam Rasul Yohanes juga ya, mereka yang ditangkap gitu loh. Jadi orang-orang yang percaya saat itu mengalami tekanan yang sangat-sangat kuat gitu loh, sangat-sangat besar gitu loh, ancaman-ancaman kepada mereka gitu loh. Hal-hal itu yang menimbulkan mereka secara hati nurani mereka timbul ya untuk bisa saling menolong satu sama lain. Aku tiba-tiba terpikir, keinget satu kejadian dalam hidup saya juga. Kok dikorelasi dengan kehidupan. Ingat nggak kejadian 98? Siapa yang pernah ngalamin itu di Jakarta? Atau yang sekitarnya. Saya nggak tahu waktu itu Jambi ngalamin nggak. Karena waktu itu saya di Jakarta. Di saat itu yang bulan Mei terjadi itu, betul-betul sangat mengerikan sekali. Semuanya tuh ngerasa akan mungkin nggak kita akan kena, dan berita yang ada itu bahwa kan rumah dibakar, rumah-rumah dibakar, dirampok, diperkosa dan segala macam. Saya waktu itu belum menikah, tapi karena kejadian itu pas saya di rumah mami mertua kan, ya di rumah mami. Jadi saya tinggal di situ berapa hari, jadi saling jaga.
semua kompleks itu tuh langsung punya sehati itu eh, ingin saling melindungi gitu loh. Ingin saling melindungi karena tekanan, karena keadaan yang mencekam itu sangat terasa banget. Terus bapak-bapaknya, jadi kejadian dalam seumur hidup saya baru melihat kayak gitu. Bapak-bapak termasuk adik ipar saya, cari dia punya simpen parang lah, apa keluar sama-sama setiap malam itu bapak-bapak eh, jaga jaga pintu gerbang. Jadi semua bapak-bapak tuh keluar dengan kompak masing-masing punya bisa bawa perlindungan apa. Terus kejadian yang bagi yang hal yang nggak biasa waktu hari-hari baik itu kita kan pintu selalu tertutup, nggak pernah ngelihat satu sama lain. Tapi pada saat hari-hari yang mencekam itu, setiap hari dari pagi sampai sore itu kita tuh ada aja yang berdiri di luar dan kita punya waktu untuk bukan kepo tapi kita terdorong untuk akhirnya keluar saling nyapa. Keseharian itu timbul secara secara alami gitu loh. Kami saling bertanya yang tadinya nggak tahu mamanya lagi sakit, anaknya yang ada apa kayak gitu. Terus bisa tahu satu-satu seberang rumah saya, seberang rumah mami, sebelah kiri, sebelah kanan yang kirinya orang India, sebelah depannya orang Buddha. Sederetan itu berapa rumahnya itu kita bisa saling nyapa. Menyapanya bukan kepo tapi ya memang kita bertetangganya muncul. Terus yang apa yang terjadi juga yang cukup cukup sangat menarik ya. Kan kejadian hari itu begitu mencekam, kita semua ada yang mungkin rumah tangga ada yang mana ada tiba-tiba kayak kita mau banjir beli barang sebanyak-banyaknya. Mau terjadi apa beli numpuk kan nggak tahu. Jadi ada rumah-rumah yang memang kulkasnya tuh kosong, yang walaupun dia punya duit tapi kulkasnya kosong. Mau makan apa kayak gitu kan. Nah, dan rumah mami waktu itu adanya tempe dan apa ya? Saya lupa. Saya ingatnya tempe aja lah. Karena itu sangat berkesan banget. Terus kan kita nggak ngerti lagi. Jadi tempe waktu itu kita punya tempe kan itu dibagi tiga. Dibagi tiga. Sebagian kecilnya itu untuk saya sama mami sama keluarga. Itu yang dua lagi dibagi tetangga yang masih mentah. Jadi kita saling baginya itu muncul. Itu yang ada pada kami. Itu duit pada masa itu di lingkungan tuh ada duit nggak bisa apa-apa. Betul-betul nggak bisa keluar, nggak bisa dalam kondisi begitu kami saling menjaga. Jadi pada saat itu sebenarnya yang terjadi adalah sebenarnya saling kekurangan, tapi ternyata tidak karena dorongan keadaan tekanan yang begitu besar dengan nasib yang sama mendorong kami melakukan sesuatu satu sama lain melakukan sesuatu yang hal yang baik. Kami bagikan tempe, ada yang bagikan sayur, ada yang besok ada yang bagikan ternyata ada gitu loh, ada aja yang mereka yang punya apa. Tapi konteks kondisinya yang sangat sederhana karena kita semua saling irit tapi bisa saling berbagi. Itu betul-betul terjadi. Jadi ada uang pun nggak bisa apa-apa. Tapi apa yang bisa dikerjakan, apa yang ada supaya kami semua nggak kelaparan. Karena kejadian itu 1 minggu. 1 minggu tidak keluar sama sekali di rumah, di lingkungan itu aja kami saling menolong. Terus apa ya? Saya balik lagi kondisi sekarang. Keadaan sekarang kan aman-aman aja. Sekarang ini apa ya? Kondisi yang sekarang ini kan kondisi yang anugerah ya. Kondisi anugerah itu penuh anugerah itu dalam arti kondisi yang kita bisa beribadah dengan kapan aja, kita boleh percaya Yesus dengan kapan siapa aja yang boleh percaya juga nggak ada yang ngelarang. Kemudian kita yang ke gereja manapun pindah gereja sana sini juga nggak ada yang ngelarang.
Kemudian bahkan kita yang nggak mau pergi gereja pun nggak ada yang ngelarang. Soalnya sesuka-suka kita kayak gitu loh menurut kita kan. Nggak ada, kita bebas di dalam kondisi itu, kita, eee apa namanya ya, apa yang menjadi masing-masing mengerjakan kerjanya masing-masing gitu loh. Tapi itu yang, eee, membuat manusia tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan pada jemaat mula-mula. Itu yang saya lihat yang menjadi poin-poinnya seperti itu. Jadi tapi saya merasa bahwa, kondisi yang seperti itu yang sebenarnya bisa menjadikan kita egois. Bisa menjadikan kita egois, ya kita pergi beribadah dan pulang aja gitu loh. Sebenarnya semuanya jemaat itu Tuhan sudah menaruhkan hati kepada kita, yaitu kasih. Bukan saja di dalam kondisi konteks kita mendapatkan tekanan yang kuat, sehingga kita begitu melihat cara hidup jemaat waktu itu begitu indah dan bisa dikatakan mereka enggak kekurangan. Mereka begitu nikmati banget juga dong ya akan keadaan seperti itu. Kondisi yang harus tertekan, nggak dapat mereka kekurangan, tapi mereka saling bisa dapat perhatikan. Tapi kondisi sekarang, dibalikin kondisi sekarang harusnya kita juga bisa melakukan hal yang sama bukan? Tapi kondisi sekarang yang kejadiannya adalah kita jarang lagi ketemukan seperti itu. Jadi apa ya refleks kepada aku, kepada kita semua, bahwa bagaimana Tuhan aku bisa menghidupkan sebenarnya, menghidupin seperti itu. Yang 1 Korintus 10 ya, 10 apa 11 ayat 33 itu tentang Paulus mengatakan bahwa aku berusaha menyenangkan semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan aku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Jadi aku melihat Paulus begitu punya hati pikiran yang dia selalu memikirkan orang lain. Bisa kalau seseorang dia bisa menjual tanahnya. Dia bisa mengorbankan dirinya jikalau di dalam pikiran dan hati ada memikirkan orang lain baru kita bisa, oh iya ya, apa ya aku bisa lakukan untuk dia. Tapi kalau saat kita nggak mikirkan orang lain itu tidak ada di dalam pikiran kita, apa yang bisa kita lakukan juga. Jadi seperti yang Paulus lakukan, dia berusaha menyenangkan semua orang, berusaha menyenangkan, tapi bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan banyak orang. Jadi apa bedanya kita dengan Paulus? Harusnya kita juga bisa lakukan juga. Aku ngerasa kita diberikan karena Tuhan memberikan kasih di dalam hati kita, yang juga sama kejadian saya dengan pada saat kejadian bulan Mei 98. Walaupun ada orang Buddha juga memberikan kepada saya, kepada kami, keluarga kami itu makanan, ada sayur, ada daging. Ada yang dari India, orang India sebelah yang awalnya kami merasa bahwa orang yang India itu orang gimana kan tahu, orang yang pelit, orang yang segala macam. Tapi ternyata dia bisa. Jadi tapi yang ngebedakan itu apa? Di dalam hati kita, di dalam diri kita, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, ada kasih di dalam diri kita yang diberikan kemampuan yang lebih untuk bisa memperhatikan satu sama lain. Itu yang aku dapatkan. Sehingga kalau Tuhan sudah memberikan kasih yang sudah kita dapatkan, kita nggak padamkan di dalam untuk diri kita. Memanglah itu hidup kita, memang untuk diberikan kepada orang lain. Dan kita mampu lakukan itu kok, gitu loh. Tuhan berikan itu kepada kita dan Tuhan mengatakan kita mampu kok lakukan itu. Dan memang tidak lagi untuk ke kita. Kalau dulu dengan ekstrim orang bisa menjual tanahnya. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Tidak bilang kita nggak harus ekstrim juga. Pun boleh ekstrim,
Jika memang itu Tuhan berikan ke hati kita. Jadi nggak bilang, oh ya kita ya cukup memberikan waktu kita aja. Tidak. Kalau memang perlu kita lakukan untuk orang lain sampai harus berkorban sangat luar biasa, lakukan saja. Karena itu memang hidup kita, Tuhan sudah mati bagi kita. Dan kita diberikan kekuatan, ada kasih di hati kita, kasih yang Tuhan berikan kita, ada kekuatan lebih daripada orang yang nggak percaya Tuhan. Jadi kita mampu. Jadi saya mendorong teman-teman dan saya sendiri bahwa Tuhan yang mengasihi kita. Kita diberikan kemampuan kok. Dan kita mampu kok. Supaya kita bisa lakukan hidup kita buat orang lain. Seperti itu. Ya, kurang lebih itu. Pak Heri, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Caca buat sharing firman Tuhan pagi hari ini, untuk apa yang disampaikan. Nah, tentu sekali lagi saya ingin meneguhkan apa yang firman Tuhan katakan. Ada kesepakatan sekalipun tidak tertulis di antara para teolog yang mengatakan seperti ini. Apabila sesuatu firman itu ditulis sampai 2 kali, itu artinya itu sesuatu yang sangat penting. Nah, sama seperti judul perikop cara hidup jemaat di Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, dan sekarang di Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-37. Tentu artinya cara hidup jemaat itu tentu sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan dan tentu untuk kita praktekkan. Dan sederhana sih sebenarnya cara hidup. Kalau di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di situ jelas itu prinsipnya cara hidupnya. Yang pertama bertekun dalam firman dan bertekun dalam persekutuan, sehingga dampaknya teknis akibatnya hari-hari itu yang kita baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 43 sampai 47, dan sekarang diulangi di dalam pasal 4 ayat 32 sampai 37. Nah, tentu ada prinsip-prinsip seperti apa yang Ibu Caca tadi katakan, tapi saya berdoa, saya berharap bukan karena kita ngalami seperti apa yang Ibu Caca alami tahun 98, yang mungkin juga bagian kita yang juga ada di dalam peristiwa itu. Kalau yang tinggal di Jakarta, di Palembang, kalau Jambi sih saya dengar-dengar sih aman ya, nggak sampai seperti itu. Tapi saya berdoa, saya berharap kita nggak menunggu situasi seperti itu baru kita bisa berbagi. Karena sesungguhnya kasih itu sudah ada dalam hidup kita, dan salah satu aplikasi dari mempraktekkan kasih Tuhan itu adalah berbagi. Nah, tentu bagaimana sih konteksnya untuk zaman sekarang? Nah, ada beberapa kata yang perlu kita garis bawahi, yang memang harus menjadi prinsip dasarnya supaya kita bisa praktekkan, supaya kita nggak mencomot atau menitik beratkan di kalimat yang kita ingin untuk ego kita, untuk kepentingan kita, dengan motivasi yang salah. Contoh, kepunyaan kita adalah kepunyaan bersama. Wah, itu betul konteksnya, tapi kalau salah cara mengaplikasikannya, karena ego, karena menuntut, nah itu jadi salah. Nah, makanya kasih itu tidak menuntut, kasih itu berkorban. Artinya contoh gini loh, ketika kita dalam keadaan susah, terus kita pakai ayat ini untuk menuntut orang-orang Kristen yang lain untuk menolong kita, nah itu salah. Karena sekali lagi firman Tuhan itu harusnya untuk kita, dan kita mempraktekkannya dengan kasih. Artinya kita mempunyai belas kasihan. Nah, tapi ada beberapa kata yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah ayat 34, prinsip yang pertama, tidak ada jemaat yang hidup dalam kekurangan. Satu, dan kalaupun kita berbagi, itu ayat 35, sesuai dengan keperluannya. Dan yang ketiga, metodenya jelas, dikelola oleh para rasul. Walaupun nanti kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal-pasal berikutnya, karena jemaat semakin berkembang dan
para rasul jadinya kewalahan untuk ngurusin hal-hal diakonia. Sehingga diangkatlah 7 orang yang akan mengurus tentang diakonia. Nah, saya percaya aplikasinya zaman sekarang itu bisa dipraktekkan dan memang harus tetap dipraktekkan. Jadi hal yang ketiga tadi, sekarang saya balik dulu dari awal, makanya Bapak Ibu minimal seperti ini, Bapak Ibu mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan ke gereja, dan sekali lagi bersyukur Pelita Community menjadi gereja yang mengelola perbendaharaan rumah Tuhan itu dengan bertanggung jawab. Artinya semua persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu bawa itu dikelola oleh bendahara gereja secara bersama-sama, dan salah satu item yang ada di dalamnya itu adalah diakonia untuk menolong jemaat-jemaat yang dalam keadaan berkekurangan. Nah, tentu ya kita bersyukur, sekali lagi prinsipnya adalah bahwa nggak ada jemaat yang kekurangan. Walaupun bisa saja nggak, kami pemimpin bisa miss. Nah, makanya harus jemaat yang tertanam sama-sama di komsel. Kalau ada anggota komselnya yang memang butuh di backup, boleh info. Tentu di komsel kami, salah satu komsel, Pak, si A ini perlu ditolong loh Pak. Ya sudah, diajukan ke diakonia. Selain diakonia, tentu kami anggota komsel juga patungan, nolongin, memberkati untuk kebutuhan hidup mereka hari-hari. Nah, gaya hidup seperti itulah yang harus kita praktekkan. Jadi maksud saya jangan sampai kita salah, oh kalau itu harus jual tanah, jual rumah. Ya nggak harus sampai seperti itu, kecuali memang keadaan harus seperti itu. Tapi konteks zaman sekarang, ingat prinsip-prinsipnya, yang penting semua jemaat tidak ada yang kekurangan. Nah, dan kita bersyukur jemaat kita nggak ada yang kekurangan. Dalam artian sampai mereka harus meminta sana, meminta sini, buat malu. Waduh, ini orang pelita, masa ada jemaatnya sampai nggak makan, anaknya nggak sekolah. Wah, kalau sampai terjadi seperti itu, ya tolonglah Bapak Ibu informasi ke kami. Dan yang malu harusnya bukan kami, tapi kita semua jadi malu kan kalau kita satu jemaat terus ada yang kekurangan seperti itu. Tapi sekali lagi, tidak boleh juga keadaan ini dimanfaatkan dengan hidden agenda, dengan agenda tersembunyi, dengan fokus ke aku. Nah, atau minimal di komsel-komsel. Kalau ada anggota komsel Bapak Ibu yang kekurangan, yang perlu disupport, ayo anggota komsel sama-sama support. Dan sekali lagi kita memberi itu berdasarkan keperluan mereka, kebutuhan mereka. Dan dikelola oleh pemimpin. Kan dalam konteks kisah para rasul, tentu gereja waktu itu kan gereja sekota. Gereja Filipi, gereja Tesalonika, gereja Korintus. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah satu kota saja udah banyak gereja. Jadi ya, yuk kita fokus seperti yang tahun-tahun yang lalu ketika kita bahas tentang cara hidup jemaat, kan kita ini nggak bisa jadi Tuhan untuk seluruh orang, enggak. Artinya kita nggak bisa menolong semua orang, nggak bisa Bapak Ibu. Nah, minimal mulailah dari komunitas-komunitas sel, di mana Bapak Ibu tertanam. Jangan sampai ada anggota komselmu yang kekurangan dalam hal makan. Saling menolonglah, saling membantulah. Nah, kalau secara skop lebih besar lagi, Pelita Community, sekali lagi bawalah persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sulung, semua nanti dikelola oleh gereja untuk disalurkan lagi. Jadi sebenarnya saya percaya kita sudah mempraktekkan. Cuman kalau kita ambil poinnya berdasarkan ego kita, terus berdasarkan penafsiran salah, wah kalau nggak jual rumah, nggak jual ladang, berarti kamu nggak nolong, nggak seperti itu. Prinsipnya sekali lagi tadi apa? Yang penting tidak ada jemaat yang kekurangan. Yang kedua, memberi itu sesuai dengan keperluannya. Yang ketiga, dikelolalah secara bersama. Baik itu di komsel maupun di gereja lokal. Kalau engkau yang diberkati lebih, jangankan persepuluhan Bapak Ibu. Engkau bisa memberi 20%, 30%, beri lebih. Nggak masalah.
Nah, jadi praktek bersama. Tapi seperti yang saya pernah ngomong, kepunyaan saya adalah kepunyaan bersama. Itu contoh mobil Hengki, itu juga kepunyaan saya. Bukan berarti itu saya bisa jual. Itu enggak, hak jualnya masih di Hengki. Tapi saya bisa menikmati. Hujan, tolong jemput ya. Nah, kan itu berarti saya juga memiliki untuk menikmati. Tentu hari Minggu saya mau Kirana, Edi, temenin Koko ya, ke Kirana ya. Siapa? Nah, walaupun saya nggak punya mobil, anggota kaum saya punya mobil, mereka beri untuk saya bisa menikmati bersama. Nah, jadi saya percaya jangan menunggu keadaan tekanan baru kita berbagi kasih. Enggak. Saya berdoa kita nggak ngalami seperti itu, tapi dalam kondisi, dalam tanda kutip yang seperti Bu Caca tadi, kita dalam keadaan aman, keadaan kita bisa nikmati hidup, yuk kita hidup berbagi. Dan sekali lagi memang kita nggak bisa jadi Tuhan untuk semua orang, kecuali kita mau buka panti, yayasan, kumpulin semua orang susah, yaitu ada kasih karunia tersendiri. Tapi ya saya percaya nggak ada di antara kita yang berkekurangan. Tapi sekali lagi, kalau ada kita dengar dan kita lihat anggota gereja kita minimal yang berkekurangan, yuk kita saling tolong-menolong. Kalau semua anggota tim kita sudah aman, anggota jemaat gereja kita sudah aman, ya kita mulai melangkah keluar, menolong orang-orang yang di luar sana. Nah, seperti itu sih prakteknya, dan saya percaya Bapak Ibu sudah mempraktekkan hal-hal seperti ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Ibu Mia nanti mau sampaikan sesuatu, silakan. Ya, puji Tuhan. Jadi memang kehidupan jemaat yang mula-mula itu kontekstual ya, pada saat itu ya. Jadi kalau sekarang ini share aja, kalau di gereja kami itu setiap kepala keluarga itu mempunyai tiga persembahan yang tetap ya. Adalah satu persembahan bulanan ya, kemudian persembahan cinta kasih. Nah, itu tetap harus diberikan oleh seluruh kepala keluarga dalam jemaat kami, terutama persembahan cinta kasih ya. Persembahan cinta kasih kalau di kami itu dimanfaatkan untuk yang pertama kalau ada yang meninggal dunia atau sakit, ya. Terutama yang meninggal dunia sih. Jadi kalau meninggal dunia itu kami dapat haknya setiap jiwa loh ya, bukan kepala keluarga saja, jiwa. Misalkan dalam keluarga itu ada 3 orang, sebulan itu 15.000. Karena satu jiwa itu 5.000. Itu persembahan cinta kasih yang tetap. Karena nanti kalau meninggal dunia satu orang itu diberikan hak yang sama. Peti, kuburan, ya, transportasi jenazah, pangrukti layon itu pemulasaraan jenazah dan merawat jenazah. Itu diberikan gratis, sama semua. Kecuali ada yang lebih, saya enggak mau yang itu, saya mau petinya yang bagus. Ya, itu pilihan. Tapi jangan sampai, itu di kami loh, di gereja kami. Ada orang meninggal dunia, terus nggak ada yang siapkan apa-apa. Nah itu kami nggak boleh begitu. Nah, maka ada persembahan cinta kasih itu hanya 5.000 perak sebulan satu jiwa. Dan itu dikelola dengan baik, dan hak dari masing-masing jiwa itu kalau meninggal, mau kecil, mau besar, mau dewasa, mau tua ya, itu satu buah peti ya. Waktu ini harganya berapa ratus ribu ya peti itu. Berapa juta, saya lupa lagi. Kemudian pemulasaraan
Jadi peti itu dihias ya dengan kain satin itu, kemudian bunga, terus bunga berbentuk salib, kemudian jenazah itu dipulasara ya. Kalau baju sih pilihan biasanya masing-masing. Nah, sarung tangan, sarung kaki, ya, sebotol minyak untuk supaya menghilangkan bau ya. Nah, itu jangan sampai ada yang meninggal persembahan kasihnya banyak karena dia terkenal gitu. Justru orang kaya diberi banyak. Kalau yang orang miskin nggak ada yang ngasih. Nah, itu nggak boleh di kami. Nah, itu persembahan cinta kasih yang tetap per orang per bulan per anggota jemaat. Nah, kalau ada lagi persembahan diakonia. Persembahan diakonia juga dikelola oleh petugas lah, katakan begitu. Diakonia itu bisa untuk anak sekolah, ya, bisa untuk orang sakit, bisa untuk yang misalkan tiba-tiba ada rumahnya diterjang angin puting beliung gitu ya. Nah, itu di sana. Tapi nanti ada lagi yang nambah-nambahkan. Jadi artinya begini, hidup berjemaat itu kita saling menolong, memberi gitu. Beda dengan begini. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, Lia Eden. Mungkin masih ingat ya. Ini makanya orang Kristen juga harus hati-hati. Ada yang sesat. Jadi semua orang yang jadi jemaatnya itu disuruh mengumpulkan hartanya, suruh jual, punya mobil suruh jual, punya rumah suruh jual. Karena sebentar lagi mereka akan diangkat ke surga. Ada pengangkatan Tuhan itu. Nah, itu jangan sampai ya, jangan sampai terjadi di kita. Itu yang saya ingin bagikan, Pak. Jadi memang kita harus hidup saling memberi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ya seperti saya katakan tadi, itu bicara teknis. Tentu kalau di gereja kita ada yang namanya arematia, selain diakonia, berkaitan dengan kematian. Tentu prinsipnya sama seperti Ibu Mirianti, jangan sampai ada jemaat yang keluarganya kedukaan meninggal, sampai beli tanah kuburan nggak sanggup, beli peti nggak mampu. Nah, tentu sekali lagi gereja kita, Pelita Community itu membackup segala sesuatu yang memang ternyata ya di dalam kondisi kedukaan itu nggak sedikit biaya yang harus dikeluarkan, ternyata memang kan bisa belasan juta. Itu sudah yang minim istilahnya kan. Di tanah kuburan aja berapa juta, 4 sampai 5 juta. Itu yang biasa contohnya. Peti yang paling murah aja udah 4 juta sekian. Nanti belum lagi membangun pusara. Nah, tapi tentu sekali lagi ya kita bersyukur sampai hari ini gereja kita belum pernah ada kejadian sampai jemaat nggak ada keluarga yang meninggal nggak bisa dikubur karena nggak ada dana. Karena sekali lagi di pengelolaan gereja kita, sekali lagi persepuluhan, persembahan, semua yang Bapak Ibu bawa di kaki rasul-rasul tadi, semua dikelola dengan bijak. Nah, sehingga itu tadi prinsipnya tidak ada jemaat yang hidup dalam kekurangan. Gereja memberi juga berdasarkan keperluan, dan bukan hanya gereja, saya mendorong setiap komunitas sel mempraktekkan gaya hidup jemaat yang mula-mula. Kalau sekali lagi anggotamu sudah aman, mulailah melihat keluar. Ini bukan menarik orang dengan sembako istilahnya, bukan Bapak Ibu. Kita ini hanya mau berbagi kasih. Keputusan dia mau ikut Tuhan atau enggak. Tapi saya percaya orang yang melihat, mengalami, merasakan kasih Tuhan melalui cara hidup kita, seperti kisah Rasul pasal 247, kita akan disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jiwa yang melalui hal seperti itu.
Jadi juga jangan terintimidasi, wah kalian ini mentang-mentang punya banyak uang. Ya tentu etikanya ada, jangan jemaat orang tanpa seizin gembala kita kasihin sembako sampai akhirnya dia tertarik dengan gereja kita, bukan tertarik dengan Tuhan ya. Nah seharusnya kita berbagi kasih supaya orang itu tertarik kepada Tuhan, kasih Tuhan, bukan kepada institusi. Nah itu yang harus dijaga juga Bapak Ibu. Nah makanya itu tadi. Tapi percayalah, kalau di anggota gereja kita semua sudah oke, anggota komsel kita sudah tercukupi, di luar sana masih ada begitu banyak orang yang butuh uluran kasih. Secara teknis, ya seperti Kisah Rasul juga sudah ajar, bawa ke kaki rasul-rasul. Konteks zaman sekarang, bawalah ke gereja yang mengelola dengan bijak tentunya. Teknisnya terserah, apakah seperti gereja Ibu Mirianti tadi ada persembahan bulanan, iuran 5.000, terserahlah Bapak Ibu cinta kasih tadi, atau persembahan diakonia, terserah Bapak Ibu. Karena kan di amplop persembahan kita juga ada beberapa jenis persembahan kan yang Bapak Ibu bisa salurkan. Tapi sekali lagi, mari dari kitanya punya prinsip minimal kita punya komitmen 1/10 kita kembalikan selain persembahan, terus 10% kalau yang bisa kita bisa memberi. Tapi kalaupun ada yang ngomong, Pak 10% aja kami nggak sanggup, ya sudah nggak apa-apa juga. Berarti mungkin Bapak Ibu masuk kategori yang butuh ditolong. Nah, jadi jangan sampai juga ada mit, wah gereja itu gila ya, kayak pajak aja harus 10% minimal. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Karena sekali lagi itu kan bicara tentang ketaatan kita, belas kasihan kita. Yang saya katakan tadi, kalau Anda yang mampu harusnya jangan 10%, bisa lebih dari 10%. Dari 100% pendapatan Bapak Ibu makan 10%-nya aja udah berlimpah-limpah, makanya sudah mewah, ya memberi lebih dong. Makanya prinsip yang selalu saya ajar, ketika pendapatan kita semakin bertambah, harusnya yang meningkat itu bukan gaya hidup kita, tapi pemberian kita. Nah, saya berdoa setiap kita bisa mempraktekkan gaya hidup jemaat mula-mula ini. Oke, tentu hal ini seru kalau mau diobrolin terus. Berikanlah waktu. Mari kita renungkan firman, dan saya percaya setiap kita sudah mempraktekkan dan lakukan terus. Karena percayalah ketika kita mau jadi saluran berkat, itu artinya Tuhan lebih dulu harus memberkati kita. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Ciacia yang sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Edi Hizkia. Suaranya belum terbuka, Edi. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan buat keluarga besar dari Pak Yudi Enduru, yang mama atau mertuanya Ibu Niarti yang telah dipanggil Tuhan, supaya diberikan kekuatan dan ketabahan di dalam keluarganya. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa Tuhan melindungi dan juga memberikan kesehatan selalu Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan, untuk mereka boleh semakin setia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap kami yang hadir di Koremdio pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau juga senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami Tuhan, maupun kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Engkau juga terus memberikan kesehatan Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit apapun Tuhan. Biarlah Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan dan memberikan kesehatan kepada tubuh jasmani kami yang lemah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang tidak hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau juga senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Mana Tuhan Kau terus melihat Tuhan perekonomian bangsa negara kami Tuhan. Bila Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan kepada para pemimpin kami Tuhan, untuk boleh
bersama-sama Tuhan memulihkan perekonomian bangsa dan negara kami Tuhan, di mana Tuhan banyak sekali Tuhan barang-barang yang harga semakin naik Tuhan, tinggi ya Tuhan, dan juga banyak sekali barang-barang yang langka ya Tuhan dalam negara kami ini ya Tuhan. Biar Engkau juga turut campur tangan Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan, baik itu aparat yang diberikan tugas Tuhan, tanggung jawab Tuhan untuk menyelidiki Tuhan segala apa yang terjadi di negara kami Tuhan. Biar Engkau memberikan kekuatan dan juga ketegasan Tuhan kepada aparat kami Tuhan untuk menanggulangi masalah-masalah di dalam negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau berdoa untuk Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ko Aheng, silakan tutup dalam doa Ko. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan, boleh kami aplikasikan aplikasikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, urapi setiap kami, tambah-tambahkan iman kami ya Tuhan, supaya kami tetap fokus pada kasih mulai ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kekuatan kesehatan Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ada di dalam koram dia ya Tuhan, sebagai hari yang taat dan setia pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah, Engkau curahkan bagi kami semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami sudah terima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.